Hai guys, welcome to my first YouTube channel. Jadi aku tuh ada tugas dari dosen di mana aku harus mempresentasikan tentang struktur pasar. Nah, pada umumnya dalam suatu perusahaan itu pasti memiliki pesaing kan. Tapi lama-kelamaan dalam kurun waktu tertentu, perusahaan-perusahaan itu akan menghadapi persaingan yang tidak terlalu tinggi yang pada akhirnya memaksa mereka untuk tidak hanya menjadi penerima harga atau price taker. Nah, situasi yang seperti ini oleh para ekonom biasa disebut pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition. Pasar persaingan tidak sempurna itu dapat diartikan sebagai pasar yang penjual dan pembelinya itu jumlahnya relatif, yang terkadang jumlah penjual dan pembelinya itu sedikit. Maka dari itu, salah satu bentuk dalam pasar persaingan tidak sempurna adalah oligopoli. Dan di sini kita akan membahas tentang pasar oligopoli. Nah, apa aja yang mau dibahas dalam pasar oligopoli ini? Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pasar oligopoli, kemudian apa saja bentuk-bentuk dari pasar oligopoli. Yang ketiga, apa aja ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang keempat, rintangan apa saja yang akan dihadapi oleh perusahaan baru yang akan memasuki pasar oligopoli. Yang kelima, apa saja dampak positif dan dampak negatif dari pasar oligopoli. Dan yang terakhir adalah model-model dalam oligopoli. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita. Yang pertama adalah pengertian pasar oligopoli. Nah, istilah oligopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu oligos polein yang artinya yang menjual sedikit. Jumlah penjual dalam pasar ini tidak terlampau banyak, paling tidak hingga 10-15 penjual. Apabila benar-benar hanya terdapat 2 penjual, itu biasanya disebut dengan pasar duopoli. Persaingan dalam oligopoli ini cukup keras, mengingat sedikitnya jumlah penjual. Perusahaan dalam pasar oligopoli akan selalu memberikan reaksi apabila pesaingnya melakukan suatu keputusan atau tindakan yang akan mempengaruhi pasar. Dengan demikian, masing-masing perusahaan merasa saling tergantung satu sama lain. Keputusan apapun yang akan diambil, terutama berkaitan dengan harga maupun kualitas, pasti selalu dipertimbangkan untuk berbagai kemungkinan reaksi yang harus dihadapi dari pesaingnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pasar oligopoli. Bentuk-bentuk pasar oligopoli ini terbagi atas 2, yaitu yang pertama oligopoli ketat dan oligopoli longgar. Yang pertama kita akan membahas tentang oligopoli ketat. Nah, oligopoli ketat ini di mana terdapat penggabungan 4 perusahaan terkemuka yang memiliki pangsa pasar sekitar 60% sampai 100%. Kesepakatan di antara mereka dalam menetapkan harga itu relatif mudah. Nah, sebagai contoh ini ada berbagai perusahaan semen, kemudian ada berbagai macam siaran TV, dan ada berbagai macam perbankan lokal. Nah, mereka ini tergolong ke dalam oligopoli ketat karena memiliki pangsa pasar sekitar 60% sampai 100%. Apa sih yang dimaksud dengan pangsa pasar? Pangsa pasar adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosial. Kemudian kita akan membahas yang kedua yaitu oligopoli longgar. Oligopoli longgar ini di mana terdapat penggabungan 4 perusahaan terkemuka yang memiliki 40% atau kurang dari pangsa pasar. Biasanya kesepakatan di antara mereka untuk menetapkan harga itu sebenarnya tidak mungkin. Sebagai contoh ya perusahaan kayu. Jadi di sini ada perusahaan Tirta Jati Selaras dan Indonesian Legal Wood.
Mereka itu perusahaan kayu, dan ada juga perusahaan yang menjual perangkat keras atau hard disk seperti Samsung, Google, Intel, Microsoft, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang ciri-ciri pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli ini cukup banyak. Yang pertama yaitu menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Yang kedua, terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar. Dan salah satu di antaranya merupakan market leader. Yang ketiga, terdapat halangan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Yang artinya jika ada pendatang baru, itu sangat sulit bagi pendatang baru itu untuk berkembang dalam pasar oligopoli ini. Yang keempat, menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Yang kelima, persaingan antar perusahaan. Kenapa bisa ada persaingan antar perusahaan? Ya karena penjual dalam pasar oligopoli ini sangat sedikit. Bayangkan 10-15 penjual. Pasti masing-masing penjualnya itu akan merasa kalau yang lain itu adalah pesaingnya. Jadi mereka akan berusaha keras untuk bisa memenangkan pasar tersebut. Nah, kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang rintangan memasuki industri pada pasar oligopoli. Ada beberapa faktor yang dianggap paling penting sebagai rintangan suatu perusahaan baru yang akan memasuki suatu industri, yaitu yang pertama adalah skala ekonomis atau economy of scale. Skala ekonomis ini menggambarkan suatu kondisi bahwa semakin banyak produk yang dihasilkan, maka biaya produksi per unitnya semakin sedikit. Oleh sebab itu, bila terjadi permintaan yang sangat banyak, maka perusahaan-perusahaan akan lebih mudah dalam mengisi kesempatan tersebut karena perusahaan tersebut telah berproduksi secara efisien. Nah, jadi di skala ekonomis ini dikarenakan perusahaan-perusahaan yang lama itu sudah lebih terkenal dan lebih berpengalaman, jadi lebih mudah mengisi kesempatan dan dapat berproduksi secara efisien. Kemudian kedua adalah biaya absolut yang dibutuhkan atau absolute cost requirement. Jadi antar perusahaan satu yang dengan yang lainnya kadang-kadang harus mengeluarkan biaya produksi yang berbeda-beda meskipun untuk menghasilkan output yang sama. Hal ini disebabkan karena tingkat pengalaman yang sudah dimiliki oleh perusahaan lama itu lebih tinggi daripada tingkat pengalaman perusahaan baru. Kemudian tenaga kerja perusahaan lama itu mempunyai pengalaman. Yang ketiga, karena perusahaan lama sudah dikenal oleh berbagai pihak dibandingkan dengan perusahaan baru. Nah, kemudian kita lanjut ke keistimewaan hasil produksi dan diferensiasi produk. Bentuk keistimewaan hasil produksi perusahaan lama itu diantaranya produk yang dihasilkan sudah sangat terkenal, kemudian produk yang dihasilkan itu rumit, dan kemudian mereka memproduksi barang-barang yang sejenis. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam dampak positif dan dampak negatif pasar oligopoli. Yang pertama yaitu dampak positif. Adapun yang menjadi dampak positif dari pasar oligopoli yaitu antara lain terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi yang besar untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Yang ketiga, bila terjadi perang harga, konsumen akan sangat-sangat diuntungkan. Kemudian, dampak negatif dari pasar oligopoli. Jadi, dampak negatif dari pasar oligopoli ini antara lain, yang pertama terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke dalam pasar. Jadi, rintangan ini adalah untuk perusahaan baru yang ingin memasuki pasar oligopoli. Yang kedua akan terjadi perang harga.
Yang ketiga, produsen bila melakukan kerjasama atau kartel yang pada akhirnya itu akan sangat merugikan konsumen. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam pembahasan kita yang terakhir, yaitu model-model dalam oligopoli. Sifat dalam pasar oligopoli itu saling ketergantungan antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Karena adanya ketergantungan inilah, maka analisa terhadap perilaku mereka itu menjadi sulit. Maka dari itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan teori oligopoli saja untuk menjelaskan keadaan dalam pasar oligopoli. Tapi kita juga butuh model-model lain yang umum yang dapat menjelaskan keadaan dalam pasar oligopoli secara rinci. Yang pertama yaitu duopoli. Duopoli adalah bentuk sederhana dari oligopoli yang berarti suatu bentuk pasar di mana penawaran suatu jenis barang hanya dikuasai oleh dua perusahaan. Dalam duopoli, penjual pertama harus memperhatikan reaksi penjual kedua, demikian juga sebaliknya. Nah, untuk menjelaskan hal tentang duopoli ini lebih lanjut, maka kita akan menjabarkan beberapa model dari duopoli. Yang pertama, model Carnot. Dalam model Carnot, barang yang dihasilkan itu juga bersifat homogen, dan struktur biaya produksinya sama dengan biaya produksi marginal, yaitu 0. Secara umum, dalam model Carnot, bisa dikatakan bahwa jika di pasar terdapat dua perusahaan, maka masing-masing perusahaan akan menentukan berapa banyak kuantitas yang akan diproduksi. Setelah menentukan jumlah produksi, maka mereka akan menentukan harga yang bisa diterima di pasar. Nah, sebagai contoh, kita akan memakai contoh dari produsen rokok yaitu Marlboro dan Sampurna. Sampurna ini bukan Sampurna yang ada di lagu itu Sampurna. Tapi Sampurna adalah produsen rokok. Nah, di sini sudah ada fungsinya yaitu P sama dengan 100 dikurang Q, di mana Q sama dengan Q1 tambah Q2, dan Marlboro memiliki TC 10Q1 dan Sampurna memiliki TC sama dengan 10Q2. Maka dapat dikatakan kedua perusahaan mempunyai marginal cost 10 per unit. Nah, apabila kita masukkan dan kita anggap Q1 sama dengan Q2 dan harganya yaitu 10, maka total cost atau TC akan menjadi 100 karena Q-nya 10 dimasukkan ke fungsi TC tadi 10 lalu dikalikan 10, maka hasilnya akan menjadi 100. Nah, maka P atau price yang didapat adalah 100 dikurang Q1 kurang Q2 yaitu 80. Karena suatu harga atau P itu akan ditentukan jika jumlah produksi yang ditawarkan di pasar telah ditentukan, yaitu seperti Marlboro yang akan menentukan berapa jumlah produksi yang akan ia keluarkan dengan tidak lupa memperhatikan jumlah produksi pesaingnya yaitu Sampurna. Begitu juga sebaliknya, Sampurna akan menentukan jumlah produksinya dengan memperhatikan berapa jumlah produksi Marlboro. Nah, keseimbangan dalam model Carnot ini akan terjadi jika Marlboro dan Sampurna dapat memaksimalkan keuntungannya. Kemudian, akan terjadi keseimbangan jika seluruh produksi Marlboro dan Sampurna telah habis di dalam pasar. Kemudian model yang kedua yaitu model Bertrand. Nah, dalam model ini seorang penjual dalam menentukan harga itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, yaitu dengan cara menghitung harga yang telah disepakati bersama. Nah, kita bisa lihat contoh ya. Kita memakai contoh Sampurna dan Marlboro. Nah, jika diketahui fungsinya marginal cost yaitu MC1 sama dengan MC2 yaitu 10, dan fungsi permintaannya sama seperti tadi yaitu P sama dengan 100 dikurang Q1 dikurang Q2. Lalu anggaplah contohnya Marlboro menjual barang dengan harga 40 per unit yaitu price-nya sama dengan 40. Maka Sampurna akan menjual barangnya seharga 39
yang artinya P2 sama dengan 39, yang sempurna berharap dapat merebut pasar Marlboro, dan akhirnya Marlboro jadi Q1 sama dengan 0 atau sama sekali tidak bisa memproduksi barang. Nah, situasi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Kita masukkan contohnya. Di dalam kita masukkan 100 dikurang Q1 kurang Q2. Price-nya tadi kita pakai yang sampurna. 39 sama dengan 100 dikurang 0 dikurang Q2 yang nantinya kita akan dapat Q2 yaitu 61. Nah, dari ilustrasi ini tentu saja Marlboro tidak akan diam saja. Dia pasti juga akan menurunkan harga yang lebih rendah daripada sampurna agar pasarnya tidak hilang. Dan jika para produsen itu terus berlomba menurunkan harga, maka dalam situasi ini yang diuntungkan yaitu masyarakat. Karena masyarakat untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan itu, mereka dapat membeli dengan harga yang rendah. Tapi sekarang yang jadi masalah adalah kapan keseimbangan itu akan tercapai jika produsen-produsen itu terus menurunkan harganya. Jawabannya adalah para produsen tersebut akan berhenti menurunkan harga jika harga mereka sama dengan biaya marginal. Dan antara Marlboro dan Sampurna tidak akan menurunkan harganya lagi, karena jika itu terjadi berarti mereka jual rugi dan tidak akan mendapatkan untung. Maka dalam model Bertrand ini, masing-masing perusahaan tidak mengarah kepada keuntungan pasar yang maksimum dan juga pada tingkat keuntungan yang rendah. Kemudian model yang ketiga itu model Chamberlain. Model Chamberlain ini dalam pasar oligopoli menyatakan bahwa suatu keseimbangan yang stabil akan terjadi jika dalam pasar tersebut sepakat hanya memakai satu harga. Nah, penetapan suatu harga tersebut bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan mereka masing-masing. Dalam model Chamberlain ini memperbolehkan masuknya perusahaan baru yang akan bergabung dalam pasar. Yang ketiga, model Chamberlain. Model Chamberlain ini dalam pasar oligopoli menyatakan bahwa suatu keseimbangan yang stabil akan terjadi jika dalam pasar tersebut sepakat hanya memakai satu harga. Penetapan suatu harga tersebut bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan mereka masing-masing. Dan dalam model Chamberlain ini, mereka memperbolehkan masuknya perusahaan baru yang akan bergabung dalam pasar. Masuknya perusahaan baru ini bertujuan supaya terciptanya keseimbangan yang stabil yang tidak dapat dipecahkan oleh pasar monopoli. Kemudian model yang keempat yaitu model kurva permintaan patah atau King Demand Curve. Dalam model ini, keseimbangan suatu perusahaan itu ditentukan pada waktu garis permintaan yang dihadapi seorang produsen itu patah, karena MR yang dihadapi produsen sama besarnya dengan MC. Itu karena jika ada perubahan struktur biaya produksi, maka tidak akan berpengaruh pada tingkat output dan harga keseimbangan perusahaan. Maka bila disimpulkan, model King Demand dalam pasar oligopoli ini menjelaskan bahwa jika produsen menurunkan harga, maka perusahaan lain juga akan punya inisiatif yang sama untuk menurunkan harga agar tidak kehilangan konsumen. Tapi jika suatu produsen menaikkan harga, maka produsen pesaingnya tidak akan ikut menaikkan harga. Model ini menjelaskan mengapa pasar oligopoli tingkat harga itu selalu cenderung tegar atau tidak berubah-ubah. Kemudian model yang kelima yaitu model Stackelberg. Model ini dianggap
sebagai salah satu produsen yang cukup kuat posisinya dalam pasar, sehingga dapat memaksa perusahaan pesaingnya untuk mengakui dan mengikuti segala aturannya. Dalam pasar ini, perusahaan yang terkuat tersebut bertindak seperti monopolis. Dan dalam model ini menjelaskan bahwa apabila di pasar terdapat seorang produsen yang kuat posisinya dalam pasar, atau yang biasanya disebut dengan market leader, maka dimungkinkan keseimbangan dalam pasar itu akan terbentuk stabil. Nah, itu adalah model terakhir dari duopoli. Kemudian kita akan masuk ke dalam kartel. Nah, kartel ini biasanya hanya untuk pasar oligopoli yang telah bergabung. Kartel adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang bersifat resmi di antara beberapa perusahaan dalam oligopoli. Nah, tujuan dari kartel ini adalah untuk memaksimumkan keuntungan bersama. Dan keuntungan yang maksimum itu akan mudah dicapai jika kartel menaikkan harga produknya, mengurangi jumlah output di pasar, dan menghalangi masuknya pesaing baru. Maka dalam hal ini yang merasa dirugikan itu sudah pasti adalah konsumen, karena harga menjadi lebih tinggi akibat output yang terbatas. Kemudian laba di kartel itu sangat menggoda, karena laba yang mereka dapatkan adalah laba yang bersifat monopoli. Dalam kartel, setelah mereka menentukan harga untuk masing-masing anggota dan telah merasakan keuntungannya, biasanya masing-masing produsen mempunyai inisiatif sendiri untuk melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi, yaitu dengan secara diam-diam produsen memproduksi lebih banyak dari jumlah yang ditentukan atau disepakati bersama. Apabila keadaan ini terjadi dan mereka jalani secara terus-menerus, maka model kartel ini akan hancur. Ringkasnya, kartel tidak akan efektif jika produknya terdiferensiasi dari antar perusahaan, kemudian biaya operasional antar perusahaan itu berbeda, lalu jika banyak terdapat perusahaan baru di dalam pasar, dan halangan masuk ke dalam pasar itu rendah, dan yang paling penting jika tindakan curang dan melanggar kesepakatan itu semakin meluas. Nah, ini merupakan akhir dari pembahasan kita. Sebagai kesimpulan, dari seluruh materi yang ada, pasar oligopoli yaitu pasar yang terdiri dari hanya beberapa produsen saja. Ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari 2 perusahaan saja, dan pasar seperti itu dinamakan duopoli. Berdasarkan materi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dalam pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan tidak melakukan kesepakatan di antara mereka, tingkat harga adalah bersifat rigid, yaitu bersifat sukar mengalami perubahan. Ia cenderung untuk tetap berada pada tingkat harga yang telah ditetapkan pada permulaannya, dan kemungkinan mengurangi persaingan dan memperoleh untung yang tidak normal ini menimbulkan akibat yang kurang menguntungkan. Apabila terjadi perang harga dalam pasar oligopoli, maka konsumenlah yang akan diuntungkan. Sebaliknya, jika produsen-produsen melakukan kerjasama atau kartel, maka konsumen yang akan sangat dirugikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendengarkan presentasi saya tentang struktur pasar dan pembahasan tentang pasar oligopoli. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya berharap semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bye!